Tahukah kamu bisa saja meninggal ketika tidur, walaupun pada hari itu sebenarnya kamu biasa-biasa saja. Bahkan mungkin tidak memiliki masalah kesehatan yang serius, pada malam itu hanya tidur dan esoknya tidak pernah bangun lagi. Hal ini bisa saja terjadi apalagi jika kamu telah melewati usia 50 tahun. Tapi tidak dapat menutup kemungkinan kamu yang di bawah itu pun dapat mengalaminya. Sebenarnya hal ini dikarenakan kebiasaan malammu yang tidak baik. Kebiasaan malam atau tidur yang tidak baik dapat menyebabkan masalah yang serius seperti stroke, serangan jantung, dan bahkan kematian mendadak, dan bagian terburuk kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka membuat kesalahan ini. Maka dalam video ini kita akan membahas 4 kebiasaan malam hari yang perlu Anda hindari jika Anda tidak ingin tiba-tiba meninggal saat Anda sedang tidur. Sebenarnya mereka rutinitas kecil yang tampaknya tidak berbahaya tetapi dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Beberapa dari mereka mungkin membuat Anda terkejut dan menjadi hal yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun. Di akhir video ini, Anda akan memiliki pengetahuan yang Anda butuhkan untuk melindungi diri sendiri, meningkatkan tidur Anda dan bangun dengan perasaan lebih fresh dan sehat setiap pagi. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama saya sampai akhir karena kebiasaan terakhir adalah sesuatu yang sebagian besar orang lakukan setiap malam tanpa sadar dan itu bisa menempatkan mereka dalam bahaya serius. Anda juga akan belajar solusinya dan apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikan tidur yang lebih aman dan sehat. Tapi sebelum memulainya, saya ingin meminta tolong kepada Anda untuk menuliskan komitmen. Saya akan memulai kebiasaan yang lebih sehat hari ini, atau sejenisnya di kolom komentar agar orang lain yang melihat bisa membantu sama-sama mendoakannya. Jadi mari kita saling menolong dalam hal ini. Sudah? Terima kasih. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, makan makanan berat terlalu larut malam. Salah satu kebiasaan tidur yang paling umum namun berbahaya setelah usia 70 adalah makan makanan berat terlalu dekat dengan waktu tidur. Anda mungkin berpikir itu tidak berbahaya. Mungkin Anda telah melakukannya selama bertahun-tahun tanpa masalah tetapi seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak memproses makanan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Yang Anda makan sebelum tidur dan kapan Anda makan dapat secara signifikan memengaruhi kualitas tidur Anda. Kesehatan jantung dan bahkan risiko komplikasi malam hari yang tiba-tiba. Pikirkan tentang hal itu ketika Anda masih muda. Anda mungkin bisa makan malam besar larut malam dan tidur dengan nyenyak. Tetapi jika Anda sudah mulai tua dan berumur, metabolisme Anda melambat, sistem pencernaan Anda tidak seefisien dulu dan tubuh Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk memecah makanan. Ini dapat menyebabkan pekerjaan asam saat tidur terganggu dan bahkan meningkatkan tekanan darah. Dan semuanya bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke saat tidur. Jika Anda pernah terbangun di tengah malam dengan ketidaknyamanan mulas atau terasa sesuatu yang aneh di bagian jantung, ada kemungkinan besar itu adalah akibat kebiasaan makan larut malam. Inilah yang terjadi jika Anda makan besar sebelum tidur. Alih-alih tubuh fokus pada tidur pulih, ia justru sibuk mencerna. Lambung memproduksi asam, usus bekerja keras, dan detak jantung tetap cepat, padahal seharusnya melambat. Ini memicu reaksi berantai yang membuat tidur Anda gelisah dan meningkatkan risiko masalah jantung mendadak. Ambil contoh, jika Anda makan camilan berat seperti pasta atau burger berminyak sebelum tidur. Meski merasa kenyang, tubuh Anda akan kesulitan menahan asam lambung saat berbaring. Asam ini bisa naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa tidak nyaman, batuk, bahkan tersedak hingga Anda terbangun. Asam lambung kronis juga dapat melemahkan otot tenggorokan dan saluran napas, meningkatkan risiko pneumonia aspirasi, infeksi paru-paru serius yang bisa mematikan bagi lansia. Lebih parah lagi, makan terlalu larut dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Jika Anda penderita diabetes atau berisiko, kebiasaan ini mempersulit tubuh mengatur gula darah saat tidur. Penelitian menunjukkan lansia yang sering makan larut malam lebih berisiko mengalami gangguan metabolisme penyebab penyakit jantung. Solusinya adalah selesaikan makan terakhir setidaknya 3-4 jam sebelum tidur agar tubuh punya waktu cukup mencerna. Jika perlu camilan, pilih yang ringan dan mudah dicerna, seperti kacang, buah kecil, atau teh herbal hangat. Pilihan ini justru bisa meningkatkan kualitas tidur tanpa membebani pencernaan. Ingat, tubuh Anda bekerja berbeda sekarang. Penyesuaian jadwal makan sederhana dapat menurunkan risiko masalah kesehatan malam hari,
meningkatkan kualitas tidur, dan memberi tubuh istirahat yang sangat dibutuhkan. 2. Minum terlalu banyak cairan sebelum tidur. Banyak orang mengira hidrasi berlebih selalu baik, padahal minum terlalu banyak cairan, terutama sebelum tidur, bisa berbahaya seiring usia. Jika Anda berusia di atas 50 tahun dan sering terbangun untuk ke kamar mandi, mungkin sudah saatnya mengurangi asupan cairan di malam hari. Bahkan, bukan hanya tidur terganggu, kebiasaan ini juga meningkatkan risiko masalah jantung, bahkan penurunan kognitif. Karena seiring usia, kandung kemih kurang efisien menahan urin, otot melemah, ginjal terus menyaring cairan semalaman, dan tubuh makin peka terhadap cairan. Jadi, minum segelas besar air, teh, atau jus sebelum tidur akan membuat Anda sering terbangun dengan dorongan kuat untuk buang air kecil. Ini bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi bisa berakibat fatal. Bayangkan, di tengah malam Anda terbangun dan tiba-tiba ingin segera ke toilet. Saat Anda buru-buru bangun, tekanan darah belum sempat menyesuaikan. Ini bisa memicu hipotensi postural, penurunan tekanan darah mendadak saat berdiri, menyebabkan pusing, keliengan, bahkan pingsan. Banyak orang mengalaminya tanpa sadar, dan ini sering jadi penyebab jatuh berbahaya di malam hari. Perjalanan singkat ke kamar mandi bisa berujung fatal, seperti patah tulang atau cedera kepala. Sering buang air kecil di malam hari juga sangat mengganggu siklus tidur. Setiap bangun dan menyalakan lampu, otak Anda mengira hari sudah pagi, mengganggu produksi melatonin, hormon penting untuk tidur nyenyak. Kualitas tidur yang buruk dalam jangka panjang bisa melemahkan imun, meningkatkan tekanan darah, dan mempercepat penurunan kognitif. Penelitian menunjukkan lansia yang sering terbangun malam hari berisiko lebih tinggi demensia karena gangguan tidur kronis. Namun, hidrasi tetap penting. Solusi terbaik adalah sesuaikan jadwal minum. Konsumsi sebagian besar cairan di pagi hari dan kurangi di sore hari. Jika haus di malam hari, minumlah sedikit-sedikit, bukan segelas penuh. Kafein dalam kopi atau teh di sore hari bersifat diuretik, memperparah masalah ini. Perhatikan juga cairan tersembunyi dalam makanan seperti sup atau buah-buahan tinggi air. Bahkan beberapa obat bisa menyebabkan retensi cairan dan membuat Anda terbangun di malam hari. Dengan penyesuaian kecil ini, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi risiko jatuh malam hari, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah. Jika belum subscribe, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten informatif dan inspiratif. 3. Tidur di kamar yang terlalu hangat. Kamar tidur yang hangat dan nyaman mungkin terdengar mengundang. Namun bagi Anda yang berusia di atas 50, membiarkan kamar terlalu hangat di malam hari dapat membahayakan kesehatan secara diam-diam. Banyak lansia keliru menaikkan termostat atau menggunakan selimut tebal, mengira itu membantu tidur. Namun, kenyataannya tidur di kamar yang terlalu hangat meningkatkan risiko masalah jantung, dehidrasi, dan kualitas tidur yang buruk tanpa disadari. Alasannya seiring bertambahnya usia, tubuh kurang efisien mengatur suhu. Kemampuan berkeringat dan melepaskan panas menurun, sehingga suhu tubuh mudah naik terlalu tinggi, terutama saat tidur. Saat tubuh terlalu panas, jantung harus bekerja lebih keras untuk mendinginkan Anda, memberi tekanan tidak perlu pada sistem kardiovaskular. Ini sangat berbahaya bagi lansia dengan kondisi jantung, tekanan darah tinggi, atau masalah sirkulasi. Pernahkah Anda terbangun berkeringat, gelisah, atau sedikit sesak napas di tengah malam? Itu adalah tubuh Anda yang berjuang mengatur panas. Penelitian menunjukkan tidur di ruangan hangat meningkatkan risiko dehidrasi, bahkan jika Anda tidak merasa haus. Dehidrasi ringan di malam hari dapat membuat darah lebih kental, meningkatkan risiko pembekuan darah, serangan jantung, dan stroke, khususnya pada lansia. Ambil contoh, pensiunan 64 tahun yang suka membaca di tempat tidur. Ia menjaga kamar 24 derajat Celcius dan menggunakan selimut tebal. Namun, ia sering terbangun berkeringat dan merasa lesu keesokan harinya. Frank tidak sadar bahwa lingkungan tidurnya yang hangat mengganggu siklus tidur alami, mencegahnya mencapai tidur yang nyenyak.
Ruangan yang lebih dingin justru meningkatkan kualitas tidur dengan mendorong penurunan suhu inti tubuh. Proses ini penting untuk tidur nyenyak, konsolidasi memori, fungsi imun, dan umur panjang. Lansia yang tidur di lingkungan lebih dingin melaporkan bangun lebih segar, berenergi, dan fokus. Jadi, berapa suhu tidur ideal? Para ahli merekomendasikan antara 15 hingga 19 derajat Celcius untuk kualitas tidur optimal. Jika terlalu dingin, lapisi dengan selimut katun berpori daripada sintetis tebal yang memerangkap panas. Mengenakan pakaian tidur ringan dan menyerap kelembapan juga membantu mengatur suhu. Trik sederhana lainnya, buka jendela untuk udara segar atau gunakan kipas kecil agar udara bersirkulasi. Ini tidak hanya mendinginkan, tetapi juga meningkatkan kualitas udara dan mengurangi risiko masalah pernapasan yang mengganggu tidur. Penyesuaian kecil pada lingkungan tidur dapat berdampak besar pada kesehatan Anda secara keseluruhan. Dengan menjaga kamar tetap sejuk, Anda mengurangi ketegangan kardiovaskular, tidur lebih nyenyak, dan bangun lebih segar tanpa bahaya kepanasan. 4. Tidur dalam posisi yang salah. Kebanyakan orang tidak memikirkan posisi tidur mereka, berasumsi nyaman berarti baik-baik saja. Namun, setelah usia 50, posisi tidur bisa sangat memengaruhi kesehatan. Posisi yang salah dapat menyebabkan masalah pernapasan, sirkulasi buruk, bahkan meningkatkan risiko gagal jantung atau stroke. Banyak lansia tanpa sadar tidur dengan cara yang memberi tekanan tidak perlu pada tubuh setiap malam. Alasannya seiring usia, tubuh mengalami perubahan pada tonus otot, fungsi paru-paru, dan sirkulasi. Berbaring dalam posisi salah berjam-jam dapat membatasi aliran udara, mengurangi kadar oksigen, dan menekan pembuluh darah utama, mempersulit tubuh berfungsi optimal saat tidur. Seiring waktu, ini dapat memicu mendengkur, sleep apnea, hingga masalah serius seperti ketegangan jantung malam hari. Misalnya, tidur telentang mungkin terasa nyaman, tetapi bagi banyak lansia, ini adalah salah satu posisi paling berisiko. Saat telentang, gravitasi membuat lidah dan jaringan lunak tenggorokan rileks dan jatuh ke belakang, sebagian menghalangi saluran napas. Ini dapat menyebabkan sleep apnea obstruktif, kondisi di mana pernapasan berulang kali berhenti dan dimulai saat tidur. Banyak orang tidak menyadarinya, tetapi ini secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, bahkan serangan jantung mendadak. Bayangkan Robert, pria 56 tahun yang selalu tidur telentang. Istrinya melihat ia kadang berhenti bernapas beberapa detik di malam hari sebelum terengah-engah. Awalnya ia mengira itu normal, namun seiring waktu ia merasa lelah, sakit kepala, dan sulit konsentrasi di siang hari. Saat ia akhirnya ke dokter, ia mengetahui posisi tidurnya berkontribusi pada sleep apnea yang tidak terdiagnosis, membebani jantungnya setiap malam. Bahkan tanpa sleep apnea, posisi tidur yang salah dapat memengaruhi sirkulasi. Studi menunjukkan tidur di sisi kanan memberi tekanan ekstra pada jantung, mempersulit darah bersirkulasi efisien. Ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia dengan kondisi jantung, karena dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru dan kaki, memicu gagal jantung kongestif seiring waktu. Jadi, apa posisi tidur terbaik setelah 50? Para ahli merekomendasikan tidur menghadap ke arah kanan jika memungkinkan. Posisi ini membantu meningkatkan sirkulasi, memungkinkan jantung memompa lebih efisien, dan bahkan membantu pencernaan. Bagi penderita asam lambung atau nyeri ulu hati, tidur menghadap ke arah kanan dapat mencegah asam lambung naik ke tenggorokan, mengurangi ketidaknyamanan, dan meningkatkan kualitas tidur. Jika sulit tidur miring, coba gunakan bantal tubuh untuk menopang agar tidak berguling telentang. Meninggikan kepala sedikit dengan bantal pendukung juga membantu menjaga saluran napas terbuka dan mengurangi gangguan pernapasan. Jika Anda mengalami nyeri sendi atau kaku, meletakkan bantal di antara lutut dapat menjaga keselarasan tulang belakang dan mengurangi tekanan pada punggung bawah. Penyesuaian sederhana pada posisi tidur Anda dapat berdampak besar pada kesehatan secara keseluruhan. Dengan memastikan tubuh dalam posisi optimal untuk sirkulasi, pernapasan, dan fungsi jantung, Anda dapat mengurangi risiko komplikasi kesehatan malam hari dan bangun lebih segar dan berenergi.
Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 4 di bawah. Dan jika belum subscribe, saya sarankan Anda berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten informatif dan inspiratif. Kesimpulan. Kita telah membahas 4 kebiasaan tidur yang mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya dapat membahayakan kesehatan Anda setelah usia 50. Makan terlalu larut malam, minum terlalu banyak cairan sebelum tidur, tidur di kamar yang terlalu hangat, dan tidur dalam posisi yang salah. Setiap kebiasaan ini secara diam-diam dapat memengaruhi jantung, kualitas tidur, dan kesejahteraan keseluruhan Anda. Kabar baiknya, perubahan ini tidak sulit. Dengan melakukan penyesuaian kecil pada rutinitas malam hari, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur, menurunkan risiko masalah kesehatan serius, dan bangun lebih kuat setiap pagi. Sekarang, luangkan waktu untuk merenungkan kebiasaan mana yang Anda kenali dalam rutinitas Anda sendiri. Apakah Anda sering terbangun di malam hari? Pernahkah Anda merasa gelisah atau kepanasan saat tidur? Mungkin Anda sudah tidur telentang bertahun-tahun tanpa menyadari dampaknya. Apapun masalahnya, kuncinya adalah kesadaran. Setelah Anda mengenali masalahnya, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Jadi, inilah tantangan saya untuk Anda malam ini. Perhatikan rutinitas tidur Anda. Cobalah menyesuaikan salah satu kebiasaan ini dan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap tidur Anda. Mungkin Anda akan memajukan waktu makan terakhir, menurunkan suhu ruangan, atau mulai tidur menghadap ke arah kanan. Bahkan satu perubahan kecil pun dapat membuat perbedaan besar seiring waktu. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami akan senang mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pemikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa terbantu, silakan tekan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang bagus untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.